Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nino Malinda dari kelas 5A Bimbingan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang karakteristik bimbingan konseling di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Tetap menonton ya teman-teman, dan jangan lupa klik tombol like dan tulis komentar Anda. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Materi yang pertama yaitu dasar hukum penyelenggaraan bimbingan konseling di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah dasar memiliki keunikan dibandingkan di SMP atau SMA maupun SMK. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa pada satu sekolah dasar atau gugus sejumlah sekolah dasar dapat diangkat seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk menyelenggarakan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Posisi struktural untuk konselor belum ditemukan di sekolah dasar, namun pada sekolah dasar sudah boleh diangkat seorang guru konselor untuk melaksanakan layanan tersebut. Pada awalnya di sekolah dasar itu yang melaksanakan layanan bimbingan itu adalah wali kelasnya. Jadi sekarang sudah boleh konselor diangkat di sekolah dasar untuk menyelenggarakan bimbingan itu agar semua terencana dari sekolah dasar. Bimbingan berbeda dengan pengajaran dan juga latihan. Pengajaran merupakan suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Dengan kata lain, pengajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Sedangkan menurut Sukadianto, menerangkan bahwa pada prinsipnya latihan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional peralatan tubuh, dan kualitas psikis anak latih. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Jadi, jika dipersingkat, pengajaran itu adalah mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman dalam belajar. Kalau latihan itu lebih spesifiknya ke tubuh kita, fisik kita, latihan agar psikomotor kita itu kuat dan juga kayak terlatih lah. Kalau bimbingan itu adalah pemberian bantuan secara berkesinambungan, secara terus-menerus agar si peserta didik ini potensinya terjaga, dia mengetahui tentang dirinya, dia juga bisa mempersiapkan apa yang dia lakukan ke depannya. Beberapa faktor penting yang membedakan bimbingan konseling di sekolah dasar dengan sekolah menengah yang dikemukakan oleh Dick Meyer dan Caldwell dalam Sue Herman halaman 21-23, yaitu yang pertama, bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan peranan guru dalam fungsi bimbingan. Yang kedua, fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan, pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua murid, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. Yang keempat, yaitu bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak yang secara unik. Yang kelima, yaitu program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli pada kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan untuk matang dalam pemahaman dan penerimaan diri, serta menerima kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri.